Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Balkis Desti Atala dengan NPM 2355201292. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum analisis jejaring sosial menggunakan aplikasi Gepy, yang dimana bakal mencangkup beberapa tahapan, yaitu persiapan data, lalu komputasi statik jaringan, lalu ada visualisasi graf hingga interpretasi hasil analisis. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Baik, tahap pertama adalah persiapan dataset. Saya akan mempersiapkan dataset dan menggunakan dataset interaksi media sosial dari Twitter berisikan kolom shorts dan target sebagai syarat wajib data relasi jejaring sosial. Ditambahi atribut-atribut pendukung seperti username, group, interaction type, dan way. Setelah semua proses dilakukan, siap untuk diimpor ke Gepy. Langsung aja kita impor ke Gepy. Nah, tahap inilah yang dimana kita akan import datanya ke Gepy melalui new project untuk memulai lembaran kerja baru. Separator saya pilih koma karena formatnya CSV, lalu chartsheet saya pilih UTF-8 agar karakter terbaca dengan benar. Nah, pada jendela import report saya pilih grab type directed karena interaksi media sosial seperti mention, retweet, dan reply memiliki arah yang jelas. Dan hasil Gepy mengonfirmasi bahwa jumlah node sebanyak 180 dan jumlah edge sebanyak 1000 sesuai dengan dataset yang udah saya siapkan. Lalu tahap selanjutnya itu komputasi statistik jaringan, yang mana saya akan menjalankan 6 metrik utama satu persatu melalui panel statistik. Yang pertama itu klik average degree, lalu dirunkan, yang dimana menghasilkan nilai 5,556. Rata-rata setiap akun terhubung dengan sekitar 5 hingga 6 akun lain. Pada grafik degree distribution, mayoritas node berada di kisaran degree 5-12 dengan beberapa outlier mencapai degree 24-26. Lalu saya akan menjalankan graph density, di mana metrik kedua yaitu graph density menghasilkan nilai 0,031 karena nilai mendekati 0. Jaringan ini tergolong sparse network atau renggang. Lalu saya akan jalankan network diameter, yang dimana network diameter ini bernilai 7. Jarak terjauh antar dua akun adalah 7 langkah, dan average path length sebesar 3,492 menunjukkan rata-rata 3 hingga 4 langkah bagi informasi untuk menyebar. Dengan radius bernilai 0 mengindikasikan adanya node yang sangat sentral. Lalu selanjutnya saya akan jalankan modularity dengan parameter default, hasilnya sebesar 0,593 di atas ambang 0,50, artinya struktur komunitas sangat kuat. Gepy dapat mendeteksi 5 komunitas dengan akurasi ukuran bervariasi. Lalu saya akan menjalankan eigenvector centrality dengan 100 iterasi hingga konvergen. Mayoritas node memiliki nilai mendekati 1,0. Selanjutnya ada PageRank yang dijalankan dengan epsilon 0,001 dan probability 0,85. Mayoritas node memiliki nilai rendah, hanya segelintir node dengan nilai signifikan lebih tinggi. Baik, yang terakhir saya akan buka data laboratori urutan berdasarkan degree, yang dimana seluruh hasil metrik ini otomatis tersimpan sebagai kolom baru di data laboratori. Ketika saya urutkan berdasarkan degree tertinggi, node 31 dan node 25 muncul di posisi teratas dengan degree 21. Lalu tahap selanjutnya itu visualisasi graph, di mana saya akan ke layout, lalu ke force atlas 2, lalu runkan, dan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita stopkan, yang dimana saya gunakan layout force atlas 2 ini cocok untuk jaringan skala kecil dan menengah. Setelah node stabil, saya akan hentikan prosesnya.
Lalu saya akan beri warna dengan cara ke appearance, lalu ke notes, lalu ke partition dan modularity class, sehingga setiap komunitas memiliki warna yang berbeda. Lalu yang selanjutnya saya akan atur ukuran node berdasarkan eigenvector centrality, rentang minimum 10 dan maksimum 60 node dengan pengaruh besar tampil jauh lebih besar. Lalu saya akan graf yang terbentuk menampilkan 5 klaster warna yang berbeda sesuai komunitas. Hasil modularity node-node besar terkonsentrasi di titik strategis pada tiap klasternya. Yang terakhir saya akan buka tab preview, aktifkan show label, lalu ekspor hasil visualisasi untuk dokumentasi laporan. Langkah selanjutnya adalah analisis struktur jaringan, yang dimana untuk mengidentifikasi aktor sentral, saya urutkan tabel data laboratori berdasarkan 5 metrik, yaitu ada degree, bitwidth centrality, closeness centrality, lalu eigenvector centrality, dan rank. Dimana hasilnya Node 31 dan Node 25 tercatat sebagai aktor paling populer dengan degree tertinggi. 21 Node 156 tampil sebagai broker informasi dengan between centrality tertinggi 1469,49. Lalu ada Node 31 juga menjadi influencer utama dengan eigenvector mendekati 1,0. Node 46 tercatat sebagai aktor paling strategis berdasarkan PageRank tertinggi. Nah, dari data ini, aktor populer, broker, influencer, dan aktor strategis tidak selalu merupakan aktor yang sama. Node 31 unggul di 2 metrik sekaligus menjadikannya aktor paling dominan, namun Node 156 dan Node 46 memiliki peran spesifiknya masing-masing. Lalu saya menjalankan filter giant component untuk melihat apakah jaringan didominasi satu komponen besar. Selanjutnya saya akan analisis giant component, yang dimana kita ke filters, lalu ke topologi, ke giant component, yang dimana ini dapat melihat apakah jaringan didominasi satu komponen besar. Lalu ke analisis degree rank, yang dimana kita kembali lagi ke topologi, lalu memilih degree rank 10 sampai 21, yang dimana jaringan akan menyusut dari 180 menjadi 128 node atau 71% dengan 656 tersisa. Mayoritas koneksi jaringan berasal dari node berdegree menengah ke atas. Lalu kita akan analisis komunitas dengan ke filter, ke atribut, dan partition. Setelah itu kita ke modularity class, yang dimana ketika satu komunitas dipilih, jaringan menyusut menjadi 46 node. Dengan 239 edge, dua komunitas digabung menjadi 86 node dan 466 edge. 3 komunitas digabung menjadi 122 node dengan 675 edge, memperlihatkan bagaimana komunitas saling terhubung meski tetap punya identitas cluster jelas. Lalu selanjutnya kita analisis ego network. Kita akan ke topologi lagi dengan ego network dan node ID 1 dan div 1. Hasilnya menunjukkan jaringan kecil berisi 12 node dan 17 edge, lingkaran interaksi langsung dari akun tersebut. Sebagai perbandingan, ego network dari node ID 2 menghasilkan 13 node dan 27 edge, sedikit lebih besar. Lalu selanjutnya perbandingan sebelum dan sesudah, yang dimana perbandingan antara graph awal berisi seluruh 180 node dengan graph hasil filter menunjukkan bagaimana struktur jaringan berubah tergantung sudut pandang analisis yang digunakan. Oke, terus ini adalah ringkasan statistik jaringan hasil analisis, yang dimana jaringan ini terdiri dari 180 node dan 1000 edge dengan F-rank degree dengan 5,556, graph density 0,031, lalu network diameter 7, modularity 0,593, dan nilai eigenvector tertinggi memiliki node 31 dan PageRank tertinggi dimiliki node 46. F-rank sebesar 5,556 menunjukkan rata-rata setiap akun terhubung dengan sekitar 5 hingga 6 akun lain. Aktivitas interaksi tergolong sedang
untuk jaringan berskala 180 akun. Grab density sebesar 0,031 sangat mendekati 0, menunjukkan jaringan ini bersifat renggang. Ini wajar untuk jaringan sosial berskala menengah. Lalu network diameter bernilai 7 artinya jarak terjauh antar dua akun hanya membutuhkan 7 langkah dengan average patch length 3,49, yang dimana informasi tetap bisa menyebar relatif cepat meskipun kepadatan jaringannya rendah. Lalu ada modularity sebesar 0,593 berada di atas ambang 0,50, mengonfirmasi struktur komunitas dalam jaringan ini sangat kuat dengan 5 komunitas berhasil terdeteksi. Lalu ada eigenvector centrality dengan nilai maksimum mendekati 1,0, menunjukkan ada aktor yang terhubung langsung dengan aktor-aktor penting lainnya. Lalu ada PackRank dengan nilai maksimum 0,0131, mengindikasikan posisi aktor paling strategis karena dirujuk oleh aktor lain yang juga berpengaruh. Untuk mengidentifikasi aktor sentral, saya gunakan hasil pengurutan data laboratori dari tahap 5 berdasarkan 5 metrik. Aktor paling populer adalah Node 31 dan Node 25 dengan degree tertinggi yaitu 21, artinya mereka paling banyak berinteraksi secara volume. Aktor penghubung atau broker informasi adalah Node 156 dengan bedwanness centrality tertinggi sebesar 1469,49, meski degree-nya tidak setinggi node lain. Node ini sering berada di jalur terpendek antara node lain, menjadikan jembatan penting penyebaran informasi lintas kelompok. Lalu influencer utama adalah Node 31 dengan eigenvector centrality mendekati nilai maksimum 1,0. Lalu aktor paling strategis adalah Node 46 dengan PackRank tertinggi sebesar 0,0131. Lalu dari keempat peran ini dapat disimpulkan bahwa aktor populer, penghubung, influencer, dan aktor strategis tidak selalu merupakan aktor yang sama. Node 31 unggul di dua peran sekaligus, populer dan influencer menjadikannya aktor paling dominan. Lalu Node 156 dan Node 46 memiliki peran spesifiknya masing-masing sebagai penghubung dan aktor strategis. Ini menunjukkan bahwa peran-peran penting dalam jaringan sosial ini terdistribusi ke beberapa aktor berbeda, menunjukkan di monopoli satu titik pusat. Lalu ada modularity sebesar 0,593 berada di atas ambang 0,50, menunjukkan struktur komunitas dalam jaringan ini sangat kuat dan bukan terbentuk secara kebetulan ataupun acak. Berdasarkan modularity class, teridentifikasi 5 komunitas yang dengan distribusi ukuran yang cukup merata, masing-masing sekitar 25,56%, 22,22%, 20%, 16,67%, dan 15,56% dari total node. Lalu selanjutnya dari sisi bentuk graph, jaringan ini tergolong pola cluster yang dimana bukan star karena tidak ada satu pusat tunggal yang mendominasi seluruh koneksi. Tingkat sentralisasi jaringan ini tergolong moderately centralized, adalah faktor menonjol seperti Node 31 yang tampil dengan ukuran paling besar pada visualisasi, namun ia tidak mendominasi seluruh jaringan. Lalu mengenai hubungan antara komunitas, kelima komunitas ini saling berinteraksi, tidak sepenuhnya terpisah. Hal ini dibuktikan dari filter, degree rank, dan partition pada tahap 5. Lalu ada node hub dalam jaringan ini menyebar tidak terkonsentrasi pada satu titik saja, terlihat dari beberapa node besar seperti warna pada visual yang masing-masing menjadi hub lokal bagi komunitasnya sendiri. Lalu terdapat pola node bright, yaitu node 156 dengan bedwanness centrality tertinggi yang berfungsi menghubungkan dua komunitas atau lebih. Terakhir, untuk memastikan adanya tidak node outlier dan node yang terisolasi, saya menjalankan filter giant component. Baik, demikian presentasi dan hasil praktikum analisis jejaring saya yang menggunakan aplikasi Gephi, dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, jika banyak kurangnya saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.